tentang Glenn Fredly, cerita tentang kisah hidupnya, cerita tentang karyanya. Ya sampai terakhir menghembuskan nafas terakhirnya, Glenn Fredly tetap namanya harum di hati kita semua. Baik. Dan ini salah satu yang sedang tersambung juga adalah yang punya banyak cerita tentang Glenn Fredly. Bahkan konsen pertamanya dibuat oleh beliau ini. Ya tapi sebelumnya tonton lagi Dahsyatnya Mengenang Glenn Fredly ini. Siapa tahu hari ini lagi ada yang berhalangan, tenang aja kalian bisa menyaksikan program-program RCTI lainnya di RCTI Plus. Caranya tinggal download aplikasinya di App Store ataupun Play Store. Pokoknya di rumah aja bareng RCTI Plus dijamin seru. Siapa yang akan kita hubungin, Den? Ini dia ada Mama Ute, Ruth Sanaya, dan Rio Febrian. Febrian. Halo Kakak Rio dan Mama Ute. Oh ada Om Jeffrey juga. Ada Om Jeffrey. Ada Om Hai Jeffrey Om, juga. Om Jeff. Om Jeff, Papa Jeff. Afi, Hai Papa Jeff. Denny, Papa Iya. Jeff. aduh, Mama Ute, Om apa Jeffrey, kabar? Baik. Hai Rio, Pak Jeff, Kakak Afi, Hai Kakak Rio. Ya, Kakak Rio. Hai, Ya. sehat-sehat Kakak Afi, Kakak semuanya. Denny. Siap. Ini aku mau nanya Sehat sama Papa Jeff sama Mama Ute dulu nih. Iya. Papa Jeff sama Mama Ute. Pertama kali Glenn Fredly menyelenggarakan konser itu dibuat sama Papa Jeff. Sama Mama Ute. Sama Mama Ute. Gimana sih kalau Papa Jeff sama Mama Ute kalau mau bercerita tentang sosok Glenn? Silakan. Iya sih sebetulnya waktu itu aku banyak ngobrol sama Glenn. Glenn juga sempat curhat sama saya ya secara pribadi bahwa dia itu kepengen dengan konser dan dia sangat senang banget bahwa dia bisa kenal Mama Ute secara langsung, apalagi sekarang sama saya gitu ya. Jadi akhirnya saya sempat nanya gitu, apa sih mimpi kamu sebetulnya di industri musik ini gitu? Karena kan banyak orang yang cuman ya at least cuman satu kali cuman ngeluarin single, satu album, dua album, tapi kamu punya komitmen nggak di industri musik? Dan ternyata Glenn memberikan bahwa wah itu udah mimpi saya sampai mati saya akan tetap bernyanyi katanya dia bilang. Wah itu jadi pegang komitmen saya. Maka dari itu tahun 2007 2008an gitu kita bikin ini konser di 4 kota dengan Glenn Fredly. Dan ya sekali lagi ya Glenn itu sangat perfeksionis ya. Jadi dari sisi artistiknya, dari sisi lighting panggung, kemudian media, aransemen, terus bintang tamu yang akan nyanyikan, repertoar lagu itu semuanya dia pikirin sehingga ya konsernya jalan lancar dan ya syukur semuanya bisa berjalan dengan baik dan dari situ mulai Glenn semakin kenal lagi, semakin berkreasi lagi, menelurkan album-album yang dengan lagu-lagu yang hits. Aja sih. Oke, Papa. Nih, kalau Kakak Rio juga punya lagu duet sama Glenn ya, Kakak Rio? Wah ini salah satu sahabat ya, Rio Febrian itu salah satu sahabatnya Glenn Fredly. Dan juga Iya, pernah Kakak kolaborasi Denny. juga. Kakak Afi. Gimana Om Rio? Momen yang paling Iya, tidak terlupakan. sahabat lama banget sama Glenn ya dari awal berkarir kita punya satu single duet. Judulnya Katakan Kau Milikku. Wow. Iya. Kat. Itu dahsyat banget single itu. Ceritanya Glenn bikin cerita, terus akhirnya kita sama-sama bikin dari awal. Itu tahun 2000. Tapi kalau secara personal, Kak Rio sama kan kita seringnya ngelihat nih Rio Febrian sama Glenn Fredly dulu sering banget sepanggung. Iya. Sering banget. Tapi kalau kedekatan lu berdua di belakang panggung, Glenn itu seperti apa sih buat Rio Febrian? Lu pernah berantem gak sama dia? Sebagai teman? Itu satu. Glenn itu nggak pernah marah. Jadi kalaupun kita ada nggak setuju satu sama lain, paling cuman kita diem-dieman. Terus akhirnya nanti gue ke rumahnya dia lagi. Terus kita ada password zaman dulu tuh kalau telepon, kalau SMS ya dulu SMS dan telepon tuh cuman tulis gini. Pace, kosi buka. Nah itu kalau itu udah pasti Pembuka obrolan. udah pasti udah kayak
ini dong apa kayak gitu. Itu udah panggilan sayang banget. Oke. Mama Ute, lagu favorit dari Glenn apa Mama Ute? Waduh, lagu favoritnya Glenn. Lagu favoritnya Glenn tuh semuanya favorit buat aku. Lagunya bagus semua. Eh, tapi ada satu lagu yang buat aku nempel banget dan sangat berarti banget buat aku ketika tahun 2016 dia buat konser Tanda Mata. Konser Tanda Mata tuh konser pertama yang dia buat dan itu didedikasikan aku. Wow. Nah, sekaligus Wario itu nyanyi juga ya? Enggak ya? Enggak. Ikutan Aku juga enggak, aku yang berikutnya abis Mama Ute. Oh, Yang kedua. Yang kedua, Iya, ya. iya, iya. Ya, tapi Iya. waktu dia bikin yang pertama Setelah Mama itu, Ute. dia waktu bikin yang pertama itu luar biasa banget ya. Itu lintas generasi dari Om Bob Kupolti, Martin Segers, sampai Yura, sampai siapa? Banyak sekali artisnya. Nah, pada saat itu bertepatan dengan itu dia bikin single lagu Tanda Mata itu. Jadi buat saya kayak lagu itu Iya, Tanda Mata. bener apa ya, berarti banget buat aku. Luar biasa, Glenn luar biasa banget tuh. Aku kalau ngomongin dia lagi kayaknya gak habis-habis air mata ya, gitu. Ya pasti kita juga sama di sini percaya nggak percaya gitu kayak ini mimpi. Nah, ya. Kita semua kehilangan banget ya sama sosok Glenn. Dia benar-benar dia kita kehilangan salah satu garda terdepan kalau menurut aku ya. Setuju Mama. Garda terdepan dalam industri musik khususnya ya. Oke, kalau Papa Ya, Jeff karena- apa? Lagu favoritnya Papa Jeff? Karena ya kalau saya sih ya karena saya tuh memang waktu dia bikin konser saya lebih tahu dalamnya bagaimana Glenn itu meluangkan semua isi pikirannya, kreasinya, waktunya untuk pembuatan konser itu gitu. Jadi dia bisa ngelihat bahwa dia punya semangat dan dia punya disiplin, dia punya dedikasi untuk musiknya dia sendiri. Dan waktu berjalan saya bisa melihat bagaimana dia mulai merambah ke berbicara masalah kemanusiaan, Ya, berbicara masalah sosial, berbicara masalah bangsaan. Jadi saya rasa memang anak ini bukan hanya di dunia musik aja dia bisa melakukan hal-hal terobosan-terobosan dan memberikan pemikiran-pemikiran yang baru pada bangsa ini. Tapi dari hal-hal yang kecil saja, masalah sosial, kebudayaan, kemanusiaan, kebangsaan itu saja saya bisa melihat bahwa dia mampu dan dia memang punya talenta yang sangat luar biasa buat itu. Oke, Nah, Papa kalau Jeff. ngomongin Glenn aduh. Iya. dan dia lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan tulus. Dia punya Ya, jiwa, benar. punya jiwa yang luas sekali ya, Waduh ya. Jiwanya besar sekali ya. Saya ada Betul, berita betul. satu Setuju Mama Ute, setuju banget Mama Ute. Iya, Mama Ute, Papa Ini Jeff. saya ada satu cerita nih, sorry. Ya Papa Jeff. Dia deket sekali sama Rio. Oke. Rio sama Edo kalau nggak salah berduaan bertiga. Iya Deket banget. sekali, Edo Kodologit. Jadi pada waktu konser, pada waktu pemilihan bintang tamu, saya sempat nanya sama Glenn, kok nggak ada Rio sama Edo? Dia bilang, itu mah udah biasa, gue tiap hari ketemu dia, ngapain gue jadiin bintang tamu, nggak surprise lagi. Oh, make sense. Jadi sekarang sebetulnya Iya, benar. senang banget. Benar. Rio mudah-mudahan ya Rio bisa terusin juga ya. Papa Oke. Jeff, Mama Ute, amin. Amin. Baik, terima kasih Mama Ute, Kita terima terusin. kasih Papa Jeff, terima Kita kasih Kakak terusin. Rio. Sehat selalu, terima Kakak kasih Denny, sudah berbagi. Kak Afi, thank you. Ya Karyo, thank you. Mama Ute, Papa Jeff, thank you so much. Sehat selalu ya. Kakak Afi, thank you ya. Bye bye. Salam untuk keluarga semua. Bye. Terima kasih atas waktunya. Bye. Terima kasih. Mama Ute, banyak. Papa Jeff, thank you. Bye bye. Waduh, kita kalau ngobrol Baik. itu pasti asik. Benar. Mendengarkan Sayang sekali kita cerita-cerita dibatasi baiknya. waktu ya, Betul. padahal pengen banget dengar cerita-cerita lainnya. Baik Vi, ini ada satu lagu favorit gue. Wah. Lagu ini gue apalin dulu, gue nyanyiin waktu gue merit. Sekarang mau dinyanyiin sama Ryan Pono. Ini dia Pada Satu Cinta.